Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana jahatnya syaitan, ya, dan dia berusaha terus menyesatkan anak Adam, ya. Dan syaitan sudah pernah kita jelaskan istilah bagi pengikut-pengikut iblis, mulai dari iblis dan semua pengikut yang mendukungnya, ya. Umumnya mereka dari kalangan jin yang jahat dan bisa juga diikuti oleh manusia yang mengikuti syaitan-syaitan tersebut. Apapun yang kita kerjakan, ini cara paling efektif menepis syaitan adalah itu menyusahkan syaitan untuk mengganggu kita, ya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya jaminan dari Nabi SAW surga. Bagi siapa? Yang pertama, golongannya adalah orang yang beriman pada risalah beliau. Ya, makna beriman betul-betul yakin beliau adalah utusan Allah, lalu kemudian menerima syariat beliau. Menerima syariat beliau. Dimulai dari yang wajib-wajib tentunya, dan disempurnakan dengan yang sunnah. Jadi ini adalah golongan pertama yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, bahkan dijamin untuknya dua istana sekaligus. Istana di pinggiran surga dan istana di tengah-tengah surga. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dengan sanad sahih, dan ini urutan 1298 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa hum julusun fi majlisi lahum. Faqala, ala ukhbirukum bi khairin nasi manzila. Qalu, bala ya Rasulullah. Qala, rajulun akhidun bi ra'si farasihi fi sabilillah hatta yamuta aw yuqtal. Ala ukhbirukum billadhi yalihi. قلنا بلى يا رسول الله قال امرؤ معتزل في شئب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس ألا أخبركم بشر الناس قلنا بلى يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا يعطي. Bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menjumpai para sahabatnya saat mereka sedang duduk dalam satu majlis pertemuan mereka. Kemudian beliau SAW bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang manusia yang paling baik kedudukannya, paling afdal? Maka para sahabat yang sedang duduk-duduk tadi berkata, ya wahai Rasulullah, pasti kami mau. Maka kata Nabi SAW, yaitu seorang laki-laki yang menarik tali kekang kepala kudanya di jalan Allah hingga ia mati atau terbunuh. Dan maukah aku sampaikan kepada kalian tentang yang menduduki urutan berikutnya setelah yang tadi pergi berperang itu? Para sahabat yang sedang duduk mengatakan, kami menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, seseorang yang menyendiri di sela-sela perbukitan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menjauhi kejahatan manusia. Lalu Nabi SAW bilang lagi, apakah kalian mau aku sampaikan tentang manusia yang paling jahat? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ia adalah orang yang diminta dengan nama Allah, namun tidak mau memberi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia berkata hadits ini hasan gharib, dan oleh An-Nasai serta Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan lafaz di atas adalah riwayat mereka berdua, dan itu lebih sempurna. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Malik dari Atha bin Yasar secara mursal. Riwayat ini kita ambil pelajaran banyak sekali. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita kembali ke halaman 161 di hadits nomor 4, langsung dikatakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, nah, Ibnu Abbas ini yang telah menyampaikan kepada kita tentang pertemuan Nabi dengan para sahabat di majelis mereka, lalu menginformasikan kepada mereka tentang manusia terbaik dan manusia juga yang paling buruk. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bolehnya seorang muslimah mereka berkumpul. Tidak masalah, kumpul-kumpul, ngobrol, urusan yang kira-kira tidak ada kemaksiatan, urusan dunia, menanyakan kabar satu sama yang lain. Adanya urusan-urusan dunia gak masalah, apalagi urusan agama. Urusan agama kayak kita sekarang duduk majelis ilmu ini lebih mulia lagi. Tapi kalau orang misalnya datang cuma ngobrol sama temannya, ya, kemudian duduk berbicara tentang masalah anak-anak, masalah kehidupan secara umum, dan tidak ada kemaksiatan, tidak ada ghibah segala macam, itu dibolehkan. Karena pernah Nabi SAW mengatakan, ya, jauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami punya hajat. Maksudnya manusiawi banget kalau kami duduk ngobrol sama teman-teman gitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan maka berikanlah hak jalanan itu. Lalu mereka tanya, apa itu hak jalanan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menegakkan, menyuruh pada yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Ya. Gak boleh buat maksiat malah, gak boleh ganggu orang, gak boleh seperti sebagian preman, semoga Allah berikan hidayah. Orang kalau lewat ketakutan, malah diganggu, malah diambil hartanya gitu ya. Tapi malah baik. Memandu orang, menunjukkan jalan, ya, kemudian memandu orang-orang buta misalnya, membantu orang yang butuh bantuan, itu semua dibolehkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, jadi ini pelajaran yang bisa diambil bahwasanya bolehnya seorang muslim dan muslimah duduk mereka dengan komunitasnya gitu ya, dan berbicara pada hal-hal yang mubah. Kalau bicara masalah agama sih bagus banget, tapi kan tidak mungkin orang bicara agama terus gitu kan.
Ada saja orang bertanya tentang masalah pakaian temannya, makanan kesukaannya misalnya, atau kemarin rekreasi keluarga kemana aja, mungkin ada informasi baru yang bisa bertukar. Semua urusan dunia selama tidak ada maksiat masih dibolehkan. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang mengisi majelisnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini juga kita tambahkan sebagai faidah. Di sini para sahabat pada saat duduk, Nabi SAW berusaha memberikan faedah kepada majelis tersebut. Jadi waktu Nabi lewat, Nabi kemudian sengaja mendatangi mereka lalu bertanya, mau nggak saya beritahukan kalian? Mau nggak saya beritahukan kepada kalian? Maksudnya supaya kalian isi majelis kalian dengan kebaikan-kebaikan. Nah seperti itu ya. Jadi pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bahwasanya pentingnya seorang dai memvariasikan metode dakwanya. Ada saatnya guru itu didatangi, ada saatnya guru juga mendatangi. Ya, walaupun mayoritas sebenarnya ilmu itu didatangi. Jadi kayak Bapak Ibu datang ke pengajian itu normal sekali ya. Untuk mendatangi ilmu itu didatangi. Dan jangan berharap ilmu itu datang sendiri. Tetapi ada saatnya juga di mana para dai-dai dan para ulama ini bergerak untuk melihat dan mencari peluang di mana bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia. Di sini Nabi SAW sengaja keluar lalu mendatangi majelis-majelis para sahabat dan sengaja memberikan faedah kepada mereka. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah bahwasanya manusia yang terbaik. Yang kelima ini masalah metode mengajar. Metode mengajar, misal kalau kita sederhanakan ibu pada anak-anak misalnya. Ini yang hadir offline mayoritas ibu-ibu, misalnya ibu mau mengajar kepada anak-anak. Kita bisa menggunakan metode langsung menyampaikan sebuah informasi. Nah, ini lakukan, ini kerjakan, ini keutamaannya, tinggalkan ini misalnya. Boleh juga metode yang lain adalah kita yang melempar pertanyaan. Ya, melempar pertanyaan ini untuk lebih menarik perhatian audiens. Misalnya, sudah tahu belum nak misalnya ya. Atau teman-teman sudah tahu belum ya, tapi hal yang positif ya. Sudah tahunya ini artinya sudah tahu enggak? Kan Nabi bilang langsung, mau enggak saya beritahukan kepada kalian manusia yang paling baik? Ya, sudah tahu belum ada hadis begini misalnya? Ya, sudah tahu belum ada ayat Al-Quran begini? Ya, jadi memberitahukan tentang sesuatu yang positif. Jadi kita bisa pakai retorika seperti itu. Kita bisa langsung memberikan edukasi atau kita menggunakan metode bertanya untuk menarik perhatian audiens. Ini yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Ya, kita masuk kepada orang yang terbaik ya dari semua manusia. Yang paling baik kedudukannya adalah seorang yang keluar berperang mengambil tali kekang kudanya. Itu dibahasakan ini sebenarnya seperti orang yang tidak menunda perang. Masa dulu orang naik kuda langsung dia pegang tali kekangan kudanya dan dia picu untuk berperang. Itu karena cepatnya ingin berperang dan tidak ingin menundanya. Nah itu orang yang paling baik. Dia berperang di jalan Allah dan tidak berharap pulang lagi di keluarganya. Dia berharap dia bisa meninggal atau dia terbunuh. Meninggal maksudnya walaupun tidak dibunuh oleh musuh, maunya matinya di medan perang. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW, dan siapa yang keluar berperang, kemudian dia mati, bukan dibunuh oleh musuh ya, ajalnya datang, akan dicatatkan baginya pahala jihad sampai hari kiamat. Kalau dia dibunuh oleh musuh dia mati syahid, lebih besar lagi keutamaannya. Gitu ya. Nah, ini adalah manusia yang terbaik kedudukannya. Dia keluar berperang, tidak menunda seruan jihad itu, dan dia tidak berharap pulang lagi, dia berharap mati saja di sana atau dia terbunuh oleh musuh. Dua-duanya bisa dicari. Mati dalam kondisi husnul khatimah karena lagi berperang walaupun tidak dibunuh oleh musuh, atau dia dibunuh oleh musuh terus dia mati syahid. Pelajaran yang keenam ya, enam ya. Yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh adalah golongan kedua setelah itu. Yang paling afdal mirip tadi sebelumnya, yaitu seseorang yang menyendiri ya atau memisahkan diri dari satu komunitas ya, berada di satu tempat syi'ib itu, perbukitan, pemukiman gitu ya, di mana dia mendirikan sholat, tidak terganggu, dia mengeluarkan zakatnya, dan dia menjauhi keburukan-keburukan manusia. Supaya dia tidak kena masalah sama manusia, tapi dia beribadah sampai dia meninggal. Nah ini orang yang terbaik. Yang terakhir adalah, ini tentu yang terbaik setelah jihad ya. Yang kedelapan, faedah 8 ya. Betul. Faedah yang kedelapan sekarang adalah bahwasanya orang yang terburuk, yaitu orang yang dimintai. Misalnya ada orang miskin datang mengatakan saya minta atas nama Allah tolong berikan saya. Dan sebenarnya dia punya kemampuan. Lalu dia mengatakan saya tidak bisa kasih. Atau dia berdusta. Ini orang yang paling buruk. Karena sudah digunakan nama Allah ya untuk meminta kepadanya. Nah, ini tentu di saat kita punya kemampuan. Nabi SAW punya satu tradisi yang menarik. Beliau walaupun tidak diminta atas nama Allah, pokoknya setiap orang minta, beliau tidak mau menolaknya. Salah satu ciri kebaikan dan tingkat kedermawanan tertinggi dari Nabi SAW adalah beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Selalu beliau kasih. Jadi ini poin juga perlu kita harus bawahi ya. Bapak Ibu sekalian, kedermawanan itu yang Allah cintai orang-orang yang dermawan, dan surga tempatnya orang dermawan, punya tahapan apa, punya tingkatan-tingkatan. Kita langsung bicara yang baik-baik, yang terbaiknya, tingkat level-level tertingginya. Di antara level tertinggi adalah tidak pernah menolak siapapun yang minta. Kemudian juga termasuk level tertinggi adalah memberi sebelum diminta.
Memang kita sudah kirim makanan, kita kirim hadiah kepada orang tua kita, kepada kerabat, kepada orang-orang tanpa orang minta. Ada orang kelihatan gitu dermawan sekali. Pokoknya ketemu sama siapa saja selalu dia kasih. Ada tamu datang selalu bungkusin makanan. Orang tidak minta. Ini memang orang seperti ini melalui proses yang panjang. Karena tidak semua orang punya sifat kedermawanan seperti ini. Ya. Maksud dalamnya juga adalah orang yang memberikan apapun yang dia sukai dan dia dahulukan orang lain. Ini level dermawan tertinggi. Kadang-kadang Allah uji kita. Datang ini ya. Datang peluang ini. Tapi tinggal bagaimana kita melihat dengan kacamata iman atau kita kacamata dunia. Kalau kacamata iman kita tidak akan menganggap, tidak menyalahkan orang yang minta. Ya, misalnya ada orang kita tahu ini orang sebenarnya butuh, dia tidak minta lalu kita memberikan tanpa orang itu minta. Itu kan upaya seseorang justru untuk meraih dan mengejar pahala tanpa melihat siapa penerimanya. Nah, ini butuh juhud, butuh upaya sebenarnya ya. Tapi dia terbaik. Kadang-kadang terlintas dalam hidup kita itu. Terlintas hidup kita juga kadang-kadang ada, kita butuh banget. Tapi ada orang yang minta apa yang kita butuh itu. Misalnya kita lagi lapar, ada orang minta makanan tersebut. Nah, ini ujiannya. Tapi ini level-level tertinggi dalam masalah ya sedekah atau kedermawanan. Ya, itu juga lebih besar pahalanya. Makanya pernah ada seorang sahabat Abdullah bin Umar sehingga saya radhiyallahu anhu, beliau satu waktu di masa tuanya pengen sekali makan ikan. Nah, sementara di Madinah tidak ada laut, jauh dari laut. Ya. Maka didatangkanlah satu ekor ikan yang dimasak dengan sangat baik oleh istrinya. Begitu dihidangkan, tiba-tiba saja ada yang ketuk pintu dan ternyata orang miskin gitu ya. Ujian datang pada satu, lagi mau makan, orang miskin minta. Kan tidak mungkin kebetulan. Kalau kita lihat dengan kacamata iman, ada sesuatu yang Allah kirim pesan di situ. Ya. Maka dia pun menyuruh istrinya membungkus ikan itu, lalu kemudian memberikan kepada orang miskin tadi. Ya. Lalu istrinya bilang, kan bisa kita kasih makanan lain. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah kalau menyukai sesuatu, ya maka dia akan infakkan di jalan Allah. Hanya bentuk kedermawanan yang luar biasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus peka melihat, kadang-kadang ada penawaran-penawaran dari Allah dalam bentuk ujian. Sebenarnya kalau kita berhasil, Allah bukakan banyak sekali pintu-pintu rahmatnya. Nah, di antaranya kalau ada orang minta, ada orang yang rutin minta kepada kita dan berbagai macam hal yang sifatnya sebenarnya ujian. Tapi lihatlah itu dengan kacamata iman supaya kita tidak mudah menolaknya, supaya kita tidak mudah untuk menolaknya. Ya. Kita tidak penting siapa yang menerimanya, tapi bagaimana esensi sedekahnya kita dapatkan. Nah, seperti itulah. Karena permasalahannya di akhir hadits ini disebutkan, justru itu manusia yang paling buruk. Kalau dia sudah punya kemampuan, orang minta dia nggak mau kasih. Nah, itu justru dianggap buruk sekali. Siapa dia dan siapa hartanya gitu. Ya, atau milik siapa hartanya? Dia dan hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya dia memberikan. Nah, seperti itulah. Hadits nomor 5 dalam bab ini, dan ini dengan sanad yang sahih dan ini urutan ya, 1299 tentunya dari awal kita belajar. Riwayat ini berbunyi dari Sabrah bin Al-Fakih radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam bitariqil Islam, faqala tuslimu wa tadharu dinak wa dina abaik, fa'asahu faqa'ada lahu bitariqil hijrah, faqala lahu tuhajiru wa tadharu daraka wa ardaka wa sama'ak, فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد وهو جهد النفس والمال فتقتل فتنكه المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Ini hadits mulia sekali ya. Nah, terjemahnya begini. Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan itu benar-benar duduk dan menghadang anak Adam di jalan menuju Islam. Jadi semua orang non-Muslim itu selalu kalau ada upaya sampai kepada informasi Islam, pasti syaitan berusaha membisikkan ini. Apa kata syaitan? Nabi SAW memberikan kita bocorannya. Apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Ya, terus dibuat ragu orang tersebut. Namun jika ia mendurhakai syaitan, dia tidak mau ikutin. Kemudian dia masuk Islam. Ya. Namun dia mendurhakai, maksudnya dia tidak mengikuti syaitan, tapi dia tetap masuk Islam. Kemudian syaitan akan menghadangnya di jalan yang kedua, yaitu jalan hijrah. Pindah dari negaranya yang dia tidak bisa ibadah ke negara Islam. Pindah dari komunitasnya kepada komunitas yang baik gitu ya. Dihadang dia di jalan hijrah dan syaitan berkata padanya, apakah kamu mau berhijrah, meninggalkan rumah, bumi dan langitmu, di tempat lahirmu lah ya. Namun ia mendurhakainya dan ia pun hijrah. Maksudnya orang ini nggak mau dengar syaitan, lalu kemudian dia hijrah. Kemudian syaitan kembali menghadangnya di jalan jihad. Setelah jadi muslim, setelah hijrah, terbuka pintu jihad untuk berperang, membela agama Allah. Dan berkata kepadanya, apakah kamu akan berjihad padahal ia merupakan pengorbanan jiwa dan harta? Kamu harus keluarin hartamu, kamu yang sudah kamu setengah mati nabung selama ini. Kamu juga harus berperang, bisa saja tubuhmu sakit, luka dan seterusnya. Dan dibisikkan juga oleh syaitan begini. Ya. Dan kamu juga berperang kemudian dibunuh. Akibatnya istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Dan hartamu akan dibagi-bagi.
Ya, jadi disentuh juga kecemburuannya gitu ya, supaya dia tidak mau jihad, takut istrinya nikah sama laki-laki lain gitu. Lalu ia pun mendurhakainya, maksudnya tidak mau ikut syaitan ya. Dan ia tetap pergi berjihad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa saja melakukan hal itu lalu meninggal, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan jika ia mati tenggelam, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan seandainya ia meninggal karena dibanting ataupun terpental dari hewan tunggangannya, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibn Hibban dalam Sahih dan juga Al-Baihaqi. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana jahatnya syaitan ya, dan dia berusaha terus menyesatkan anak Adam ya. Dan syaitan sudah pernah kita jelaskan istilah bagi pengikut-pengikut iblis, mulai dari iblis dan semua pengikut yang mendukungnya ya. Umumnya mereka dari kalangan jin yang jahat dan bisa juga diikuti oleh manusia yang mengikuti syaitan-syaitan tersebut. Makanya di akhir surah An-Nas kita berlindung minal jinnati wan nas, dari kejahatan ya, manusia dari jin dan dari syaitan jin dan syaitan manusia yang selalu membisikkan keburukan-keburukan gitu ya. Jadi bisa saja syaitan jin ini meniupkan bisikan kepada syaitan manusia untuk memberhentikan kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, jadi syaitan ini berusaha terus menyesatkan manusia. Kemudian pelajaran yang kedua, yang menghalangi banyaknya orang masuk Islam itu syaitan. Yang menghalangi banyaknya manusia untuk menolak Islam adalah syaitan. Bahkan adanya orang-orang yang frontal sekali ya, membenci Islam. Kita lihat ada cuplikan di media, bagaimana ada yang menghancurkan masjid, ya, ada yang berusaha membunuh orang dalam masjid, ya. Kejadian di beberapa tempat di Eropa, beberapa tahun lalu juga terjadi di New Zealand dan di beberapa wilayah-wilayah di muka bumi. Itu semua upaya dari syaitan, bisikan syaitan yang menghiasi buat mereka agar membenci Islam atau merusak nama baik Islam, ya, sehingga orang-orang menolak Islam itu sendiri. Karena orang kalau sudah syahadat maka langkah awal selamat sudah depan mata gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang menolak bisikan syaitan. Dan syaitan tidak punya kekuatan apa-apa kecuali cuma membisikkan. Makanya sabda Nabi SAW, lalu dia mendurhakainya. Maksudnya tetap dia ditolak syaitan dan dia masuk Islam. Berarti sebenarnya kita bisa nolak syaitan itu dan sangat mudah. Contoh misalnya tadi waktu mau ikut ta'lim ini kan bisa saja syaitan bisikin kita untuk apa, jauh, udah dengerin online aja. Padahal sebenarnya bisa offline misalnya. Atau kalau lagi online pun, ya udahlah makan dulu, minum dulu, kamar mandi, sebentar jawab, dengar ceramah tapi sambil bermain handphone, WA, tidak nyambung. Itu semua bisa saja. Ya, syaitan berusaha untuk itu. Maka kita coba menepis itu, kita bisa menepis. Sekali kalau mau maksimal dalam satu perbuatan, urusan dunia atau akhirat, ya, urusan dunia atau akhirat, maka coba nikmati. Misalnya contoh di makanan ya. Beda sekali orang yang makan hanya sekedar untuk menghilangkan laparnya, atau yang penting saya sudah makan atau saya berlomba menghabiskan makanan dengan teman di sebelah, maka itu ya beda sekali dengan orang yang menikmati setiap sendok makanannya, setiap gigitan kuenya misalnya. Dia coba menikmatinya gitu ya. Nah ini beda sekali. Nah sama sebenarnya dalam semua hal. Kita menikmatin duduk di sebuah sudut ruangan saja yang udaranya sejuk misalnya, atau di taman belakang kita duduk sejenak. Beda sekali orang yang cuma bilang oh bagus ya, kemudian dia pergi, dengan orang yang melihat setiap sudutnya, melihat pohon-pohonnya, dia hirup udaranya, dia menikmatinya beda. Gitu ya. Orang kalau betul-betul menikmati makanan, walaupun dia cuma makan kerupuk, kadang-kadang kita tertarik mau makan karena dia menikmatinya. Beda dengan orang yang makan asal-asalan, apalagi orang yang berlumba-lumba untuk menghabisin, bersaing sama temannya, itu tidak akan menarik bagi kita. Itu poinnya. Nah dalam ibadah juga sama. Apapun yang kita kerjakan, ini cara paling efektif menepis syaitan adalah kita nikmati ibadah itu. Lagi sholat, saya mau cari pahalanya, saya mau nikmatin setiap gerakan dan bacanya. Itu menyusahkan syaitan untuk mengganggu kita. Ya, sama majelis ilmu, enggak, saya sekarang mau belajar, saya akan fokus dan seterusnya. Semuanya sama. Ya, ibadah-ibadah semua begitu. Nah itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil ya. Kita bisa mendurhakai atau menolak syaitan dan itu tidak sulit. Dan pelajaran yang keempat, bagaimana syaitan berusaha untuk menolak atau menghalangi orang dari hijrah. Dan hijrah ada dua. Ada namanya hijrah hissi dan ada hijrah ma'nawi. Hissi itu maksudnya secara fisik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita hijrah dari wilayah kafir ke wilayah muslim. Contoh Bapak Ibu lagi ada di satu negara, kita nggak bisa ibadah. Dipukul, disiksa, ya nggak bisa. Sehingga kita nggak bisa ibadah. Contoh waktu sahabat-sahabat Nabi di Mekah di fase awal Islam. Nah itu disiksa mereka, susah sekali. Setiap hari dulu kalau kita hidup di masa itu, seperti bersama Bilal, bersama dengan Yasir, bersama dengan Sumayyah, Ammar, Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, itu mereka kalau jalan dulu di Mekah itu 24 jam terancam. Semua penjahat-penjahat orang Mekah waktu itu, orang-orang kafirnya bisa ngambil hartanya, bisa pukul badannya, bisa bunuh, tidak ada hukuman. Itu berat banget. Makanya ada perintah hijrah ke Madinah. Itu namanya hijrah fisik.
Kita pindah dari wilayah yang tidak bisa ibadah ke wilayah yang bisa ibadah. Dan tidak boleh Bapak Ibu bertahan di satu wilayah di mana Anda tidak bisa beribadah. Nggak boleh. Dalam Al-Quran digambarkan itu ya. Kalau orang-orang yang nanti meninggal dalam kondisi tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dan dia bertahan di wilayah itu sementara dia punya kemampuan pindah ke negara-negara muslim, itu nggak boleh. Ya, nanti mereka pada saat digiring ke neraka, ditanya, ya kenapa kalian kesini? Para malaikat mereka mengatakan, kunna mustada'afina fil ard. Kami termasuk orang-orang yang lemah di muka bumi. Maka malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas lalu kalian bisa hijrah? Kenapa bertahan di situ? Ya, ini juga kalau kita tarik secara makna, secara makna itu adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan dan kepada perintah yang Allah perintahkan atau apa yang Allah bolehkan. Ini secara makna. Kan tadi saya bilang ada dua, ada hissi, fisik, dan ada maknawi secara makna. Nah kalau secara makna hijrah itu adalah hadis Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahullah an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jika misalnya Bapak Ibu dulu, maaf ibu-ibu dulu mungkin tidak berhijab. Nah sekarang ikut pengajian, lalu sekarang mau pakai hijab, itu namanya hijrah juga. Hijrah dari perbuatan yang melanggar agama kepada ketaatan kepada agama. Jadi normal orang kalau bilang saya baru saja hijrah, ya saya sudah hijrah, itu memang benar. Walaupun bukan hijrah dari negara kafir ke negara muslim, karena itu makna hissinya. Tapi kalau maknawinya itu berarti benar. Itu adalah benar gitu ya. Nah keduanya akan dihalangi oleh syaitan. Keduanya akan dihalangi oleh syaitan. Jadi kalau kita sudah mau jadi orang baik, maka pasti syaitan akan berusaha sebelum satu jalan mengingatkan kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kenikmatannya dan segala macam supaya kita tidak meninggalkannya. Gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW ajarkan, ya, dia akan menghalangi orang yang mau hijrah. Selain mengatakan apakah kau akan tinggalkan rumahmu, bumimu, langitmu, maksudnya semua aktivitasmu. Ada komunitasmu loh dulu. Ada orang ini, ada orang itu, dan segala macam. Zinahnya, bohongnya, khamrnya, narkotikanya, dan segala macam itu ya. Namun ia mendurhakainya. Berarti juga kita bisa menolaknya gitu ya. Dan ia pun hijrah. Nah, dalam masalah hijrah ini, kami sarankan jangan setengah-setengah. Baik itu hissi atau maknawi. Udah tawakkal Allah. Udah hijrah ke satu negara di mana kita bisa ibadah. Tentu negara-negara yang kita aman, kayak di Indonesia aman ibadah, nggak usah kita hijrah. Ya, ini hijrah dari negara yang kita tidak bisa sama sekali ibadah. Nah, di Indonesia alhamdulillah masjid di mana-mana, mikrofon terdengar azan, puasa Ramadan diiklankan oleh pemerintah, luar biasa deh pokoknya, ya. Itu sudah sangat luar biasa gitu. Nah, begitu juga dengan hijrah, maksudnya menjadi orang yang kalau bahasa sederhananya laki-laki soleh, perempuan soleha. Jangan setengah-setengah. Jangan dicicil-cicil. Jadi orang baik sekalian. Hijrah 100%. Jangan hijrah tapi ya udah saya hijrah tapi masih gosip. Hijrah tapi masih adu domba. Hijrah tapi masih ada transaksi riba. Hijrah tapi masih dicicil-cicil. Untuk apa? Itu nggak akan rasakan nikmatnya hijrah. Nikmat hijrah yang sebenarnya adalah itu akan didapatkan kalau orang itu benar-benar 100%. Apa keutamanya Ustaz? Di antaranya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ya, ini nggak sulit untuk dihafal karena ayatnya bulat, ayat yang 100 gitu ya. Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan banyak sekali peluang dan kelapangan. Nah, ulama tafsir ada yang mengatakan bahwasanya kelapangan rezeki, ya, kelapangan jiwa, karena dia memulai hidup baru semuanya. Dia mulai hidup baru, dia menata lagi, dia sudah tidak kenang lagi masa lalunya yang buruk. Mau dia pernah berzina, mau dia pemabuk, itu nggak ada urusannya. Setelah hijrah hilang semua itu. Ya, semua itu hilang. Ada seorang wanita, ini bertanya langsung di majelis salah satu syekh di Masjid Nabawi di Madinah. Dia bilang begini, tapi kita tidak tahu siapa dia karena dia cuma kirim kertas. Cuma dibacain waktu itu. Dia bilang, saya seorang wanita yang jauh sekali dari agama di masa dulu. Hampir semua dosa sudah saya lakukan. Nah, termasuk diantaranya berzina dan seterusnya. Tapi di Madinah ini, entah bagaimana terjadi. Karena Madinah sangat tertutup sebenarnya. Tapi dia bilang, sekarang saya sudah hijrah. Saya tobat kepada Allah SWT. Lalu dia bertanya, apakah dalam kondisi saya seperti ini, saya masih bisa mendapatkan suami yang saleh? Ya, karena sudah betul-betul saya tutup masa lalu saya. Maka kata syekhnya, laki-laki soleh, betul-betul yang beriman sama Allah tidak akan melihat masa lalumu. Saya masih sangat terbuka peluang untuk itu. Jadi kita memulai semuanya sesuatu yang baru. Nah seperti itulah. Ini yang berhubungan dengan masalah hijrah. Itu faedah keempat ya. Ya. Faedah yang kelima, umumnya orang kalau sudah hijrah, ya, baik itu hijrah secara hissi tadi, fisik, pindah dari negara kafir ke negara Islam, seperti contoh sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu terbuka semua peluang ibadah. Di antaranya ibadah yang berat dilakukan adalah jihad. Makanya para sahabat setelah hijrah ke Madinah terbuka sekali pintu jihad. Perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Bani Mustalik, perang pembebasan kota Mekah, perang Hunain, perang Tabuk. Banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi gitu ya. Dan ulama mengatakan kalau kita lihat hijrahnya Nabi SAW ke Madinah itu, kalau kita tarik secara garis umum ya, itu hampir 2 bulan sekali pasti ada peperangan. Jadi memang terbuka pintu jihad ya, pintu ibadah ini terbuka kalau orang sudah punya wilayah dan kekuasaan. Nah seperti itulah. Makanya didatangkan setelah hijrah adalah pintu jihad.
pintu jihad gitu ya. Sama juga dengan orang yang hijrah nih secara maknawi. Kalau dia Bapak Ibu betul-betul hijrah total 100% menjadi wanita salehah, tidak ragu-ragu lagi, semuanya performonnya, pokoknya semuanya akhlak karakternya berubah total. Yang mungkin tadinya wanita atau laki-laki yang kasar sekarang jadi lembut, dulunya pelit sekarang dermawan, dulunya jahat sekarang baik, pokoknya berubah total gitu ya. Nah orang-orang seperti ini nanti dia akan terbuka semua pintu-pintu ibadah yang lainnya. Jadi mudah dia kerjakan, ya sholat malamnya, ya duhanya, ya zikirnya, sampai kepada pintu jihadnya juga. Makanya datang setelah penjelasan masalah hijrah, syaitan juga akan menghalangi dia dari jihad. Ya. Nggak disebutin lagi sholatnya, nggak disebutin lagi sedekahnya, karena itu umum melakukan. Kalau jihad tidak semua orang lakukan. Maka syaitan datang ke ibadah yang berat itu. Ya. Maka syaitan menghadangi di jalan jihad dan berkata kepadanya, bisikannya luar biasa, kamu mau berperang? Ini dalam dirinya gitu kan. Padahal ia merupakan pengorbanan jiwa dan harta. Gimana nanti kalau kamu luka? Gimana nanti kalau gini dan gitu? Ditakut-takutin. Hartanya yang kamu tabung, kamu bekerja, lalu kamu sumbangkan begitu saja. Dibisik-bisikin gitu ya. Lalu kamu berperang. Dan bagaimana kalau kamu terbunuh? Yang akibatnya istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Nah, umumnya laki-laki kalau sudah menikah dengan seorang wanita, walaupun mungkin ibu, ada mungkin sebagian suami, itu tidak mengungkap atau tidak sering mengungkapkan sayang atau cintanya. Karena laki-laki itu tidak semua mudah untuk mengombar itu. Kecuali orang yang memang dia niatnya tidak baik gitu ya. Maksudnya dia memang sudah menjadikan tuh cinta obralan bagi dia. Tapi laki-laki itu biasanya kalau sekali dia suka, ya dia suka. Walaupun dia tidak sering mengucapkan. Lebih bagus ibu melihat kepada praktek hariannya. Apakah ada perhatian yang dikasih, fasilitas yang dia siapkan gitu kan. Itu sudah cukup bentuk cinta. Kebanyakan wanita banyak terpengaruh, dia anggap cinta kalau selalu obral omongan. Kalau selalu bilang cinta berarti cinta. Dia tidak lihat yang lain. Padahal sebenarnya laki-laki itu lebih suka pengorbanan cintanya itu pada realita. Itu umumnya sifat laki-laki. Ini saya buka kedoknya gitu ya. Jadi realita gitu. Realitanya adalah cinta itu pengorbanan. Bukan omongan ya. Kalau orang cuma ngomong saya cinta sama kamu, tidak siap berkorban, itu omong kosong. Kapan pasangannya sakit ditinggalkan, kapan bangkrut ditinggalkan, itu omong kosong. Mana cintanya? Pengorbanan itu baru dikatakan cinta. Nah seperti itulah. Nah umumnya laki-laki itu banyak dari karakter mereka, mereka tidak suka ungkapin. Tapi dalam dirinya itu ada kecemburuan, dalam dirinya ada rasa suka. Dilihat daripada perhatian dan fasilitas yang diberikan dalam sehari-hari gitu ya. Maka yang disentuh oleh syaitan adalah istrimu. Ya, biasanya laki-laki itu sangat berat sekali. Kalau dipikir istrinya akan nikah sama laki-laki lain. Maka itu yang dibisikkan oleh syaitan. Dan juga hartamu akan dibagi-bagi. Selama ini rumahmu nanti istrimu menikah nih sama laki-laki lain. Rumah itu akan ditinggali sama suami barunya. Nah gitu. Jadi bisikan-bisikan yang membuat orang cemburu gitu ya. Harta itu dibagi-bagi masuk maknanya itu. Kan sekarang harta ditinggalin. Yang dapat warisan siapa? Istri sama anak. Istri ini nikah lagi sama laki-laki lain bisa saja menggunakan harta dari suami pertamanya kan begitu. Nah itu semua dibuat supaya memanas-manasi dia. Namun Nabi SAW memuji kalau orang menolak mendurhakai syaitan. Saya nggak pusing itu. Itu bukan urusan saya. Saya tugas jadi suami hanya sebatas saya hidup. Setelah saya meninggal bukan urusan saya. Istri mau nikah sama orang lain, harta dibagi, urusannya apa sama saya? Nah, harusnya begitu kan. Kan kita bertugas menjadi pasangan ini hanya sebatas kita hidup. Kalau sudah meninggal, ibu nggak punya kewajiban lagi layanin suaminya. Udah, yang selama ibu hidup layani itu ibu dapat pahalanya. Begitu juga suami sama. Kita kan bertugas hanya sampai ajal datang gitu kan. Maka setelah ajal datang bukan urusan kita lagi. Tapi syaitan membisikkan seperti itu. Lalu dia mendurhakai lalu dia berjihad. Nah, di sini berarti keutamaan orang yang menolak bisikan syaitan dalam masalah jihad itu sendiri. Nah, ini pelajaran yang ke-5 tadi ya. Pelajaran yang ke-6 adalah siapa saja yang melakukan tadi, dia masuk Islam, ya, atau ditambah sempurnakan kalau dia hijrah, sempurna lagi kalau dia jihad, maka wajib bagi Allah masukkannya ke dalam surga. Bisa juga bermakna kalau dia melakukan salah satunya, misalnya dia masuk Islam, ya, dia tolak untuk kekufuran, walaupun dia belum hijrah, walaupun dia belum jihad, kalau dia meninggal tetap sama, juga akan dapat surga, ya. Atau ada orang yang menggabungkan cuma 2, dia masuk Islam dan dia hijrah saja, itu juga masuk surga. Kalau dia gabungkan 3-tiganya lebih sempurna lagi dengan jihadnya gitu ya. Jadi di sini pelajaran yang kelimanya adalah dia akan diwajibkan masuk dalam surga. Bagaimanapun kondisinya. Apakah dia mati tenggelam atau misalnya dia mati dibunuh oleh musuh, ya. Atau dia mati di medan perang, atau dia mati dalam perjalanan hijrah. Semuanya itu karena dia menolak bisikan syaitan dapat jaminan surga, Sampai dikatakan sini kalaupun dia terpelanting dari tunggangannya. Dia lagi hijrah dari satu kota ke kota yang lain misalnya, kemudian dia tabrakan ya. Maka ini sama, semua akan membuat dia masuk ke dalam surga. Baik, kita akan masuk hadis nomor 6 ya, dan ini hadis terakhir bahasan kita pada siang ini. Karena sudah masuk jam 2 ya. Hadis nomor 6 nanti tolong ditandain, kita akan lanjutkan di hadis nomor 7 ya. Dia akan datang nanti. Hadis nomor 6 ini dengan sanad sahih urutan 1300 dari awal kita belajar
berbunyi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu yang mengatakan aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun waz za'imul al-hamil liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah." وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة ومن فعل ذلك لم يضع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. Kata Nabi SAW, aku adalah penjamin. Ada garisnya di situ pemuka atau penjamin ialah yang membawa nanti seseorang ke surga. Untuk orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah. Dengan sebuah istana nanti di pinggiran surga dan sebuah istana di tengah surga. Dan aku adalah penjamin bagi orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad di jalan Allah. Dengan sebuah istana di pinggiran surga, sebuah istana di tengah-tengah surga, dan sebuah istana di puncak tertinggi surga. Barang siapa yang melakukan itu, maka tidak ada satu tempat pun yang dia mencari kebaikan padanya, melainkan dia akan mendapatkannya. Dan tidak ada satu tempat pun yang dia menghindar dari keburukan kepadanya, melainkan dia akan aman padanya. Dia akan meninggal di mana saja dia mau meninggal. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya jaminan dari Nabi SAW surga. Bagi siapa? Yang pertama, golongannya adalah orang yang beriman pada risalah beliau. Ya, makna beriman betul-betul yakin beliau adalah utusan Allah, lalu kemudian menerima syariat beliau. Dimulai dari yang wajib-wajib tentunya secara hukum fikih, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan seterusnya. Dan disempurnakan dengan yang sunnah. Dikatakan beriman kepadaku, masuk surga, kemudian hijrah. Nah, hijrah dalam dua maknanya tadi ya. Hissi, pindah wilayah negeri ke negeri, atau maknawi, pindah dari kondisi keadaan dia jauh dari agama kepada orang yang lebih dekat kepada agama. Dan ingat kata pesannya tadi, jangan setengah-setengah. Jadi orang baik sekalian gitu ya. Karena kalau kita masih buka pintu setengah-setengahnya, masih ada dosa kita buka, berarti satu waktu bisa saja dosa itu mengalahkan amal soleh kita. Kalau pernah dengar istilah futur, pernah dengar? Futur itu berarti orang yang sudah sampai pada level iman itu lalu drop. Kenapa? Karena dia masih buka pintu dosa. Masih ada yang dia biarkan, dia tidak maksimal hijrah. Sehingga celah itu syaitan pegang, di saat dia lemah, lalu ini mendominasi, mengalahkan amal solehnya. Nah itu sering terjadi ya. Wa na'udzubillah. Jadi ini adalah golongan pertama yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, bahkan dijamin untuknya dua istana sekaligus. Istana di pinggiran surga dan istana di tengah-tengah surga. Pelajaran selanjutnya, yang kedua adalah bisanya atau memungkinkannya seorang muslim memiliki banyak surga, banyak istana di surga. Ibu dan bapak rajin sholat, ada nanti pintu gerbang khusus namanya pintu sholat. Di dalamnya ada kem istana. Kemudian puasa punya sendiri pintu, namanya Rayyan. Jihad punya sendiri pintu, sedekah punya sendiri pintu. Pintu gerbang ini dalamnya ada kem istana. Jadi setiap muslim bisa punya istana banyak, ribuan. Bahkan mungkin jutaan istana di surga itu. Ya, tidak harus punya satu rumah. Di dunia saya kalau kita punya 3-4 rumah sudah luar biasa bangganya. Karena bisa pindah-pindah tempat, bisa dikontrakin segala macam. Di surga tidak ada kontrakan tentunya. Tapi maksudnya kita lebih kepada rasa bangganya karena punya beberapa harta misalnya. Nah, di surga itu kita punya. Dan bedanya sama dunia, kalau di surga itu kepemilikan abadi. Sekali kita milikin tempat itu selamanya. Tidak akan pernah pindah tangan. Di dunia ini kan bisa saja rumah ini atas nama kita, atau mobil, atau tas, semua milik kita, handphone. Kalau kita meninggal, pindah tangan. Ya. Dari ahli waris juga jual ke orang lain. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah, dulunya itu dibangun oleh orang dengan harapan dia. Warna yang dia suka, bentuk kamar, dapur, hanya nikmatin orang lain. Nah begitu dunia. Tidak ada kepemilikan abadi, mustahil. Ya, tapi kalau di surga, selalu Allah bilang khalidina fiha, kekal selamanya, kekal selamanya. Sekali kita miliki itu selamanya. Setelah kita miliki pakaian itu, fasilitas semuanya selamanya. Tidak akan pernah pindah tangan, tidak akan pernah diganggu dan rampas oleh orang lain. Nah itu dia, berarti orang punya beberapa istana di surga. Ya. Nabi SAW waktu bilang, nanti orang akan dipanggil dari pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah. Nabi sebutin semua ibadah-ibadah. Lalu Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Di setiap pintu gerbang ibadah ada istana di dalam. Kata Nabi SAW, ada. Dan aku berharap kamu di antaranya. Ya, semoga kita termasuk. Ini Nabi bilang kepada Abu Bakar ya. Kalau saya nggak bisa jamin Bapak Ibu. Tapi Nabi bilang kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar tanya, kamu dan saya berharap kamu di antaranya. Ya, semoga saja juga kita bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu insyaallah. Jadi intinya pelajaran pertama Nabi jamin surga bagi orang yang masuk Islam, beriman pada risalah beliau dan hijrah. Kemudian yang kedua adalah bisanya seorang muslim memiliki banyak sekali istana di surga gitu ya. Pelajaran yang ketiga, juga adanya keutamaan bagi orang yang menyempurnakannya.
Kalau tadi beriman pada risalah Nabi, masuk Islam dan hijrah. Kalau ini tambahannya adalah yang lebih afdal lagi, dia sudah beriman pada Nabi, masuk Islam, ya kemudian dia berjihad. Kan kita sedang di bab jihad. Dia ikut berperang di jalan Allah. Ya. Berarti ada tambahan jihad. Ini ada tambahan istanahnya. Nabi jamin dia punya istana di pinggiran surga, di tengah-tengah surga, dan istana di puncak tertingginya surga. Karena dia tambah dengan jihad gitu ya. Maka ini berarti ada keutamaan tersendiri. Kalau Bapak bilang sama saya, bagaimana Ustaz kita jihad sekarang? Tadi sudah saya kasih solusi, nyumbang uang. Jihad ya membantu teman-teman Palestina. Karena jihad dengan harta dan jiwa. Paling afdal jiwa dengan harta. Tapi bisa saja jiwa, bisa juga harta saja. Tidak ada masalah, tergantung kondisi dan keadaan. Yang penting kita ikut. Saya juga pernah singgung kalau nggak salah di pertemuan kita sebelumnya kan. Bagi yang bisa injakkan kakinya di Palestina, injakkan kaki di Palestina. Karena itu lokasi jihad. Saya sering bahasakan itu ke jamaah kami. Dan insya Allah nanti pertengahan Ramadan kami ada berangkat. Mudah-mudahan semua visanya keluar. Karena itu di random oleh pemerintah sana ya. Kadang-kadang ada saja yang ditolak 1-2 orang. Tapi ya ada juga nasib orang bisa lolos semua. Maka kalau masuk di sana satu waktu pakai travel mana saja. Niatkan dalam hati kita sedang injakkan kaki di lokasi jihad. Karena semua tanah Palestina tanah jajahan. Umumnya ya. Yang masuk tanah jajahannya itu berarti tanah jihad. Karena individu orang Palestina kena hukum fardu ain. Mereka secara individu wajib berperang gitu ya. Membela negara. Seperti kita waktu dijajah oleh Belanda dulu. Nah jadi kalau kita datang ke sana, walaupun kita sebagai turis, kita nggak ada kontak fisik sama tentara-tentara di sana penjajah, tetap saja dari hotel ke masjid itu kaki-kaki tanah yang kita jadi tanah jihad. Ya. Dan keutamaan jihad bisa didapatkan karena kiri kanan tentara-tentara mereka ada. Berjaga-jaga dengan senjata. Mau masuk masjid Aqsa aja itu diperiksa biasanya. Tapi ya kita injakkan kaki di sana. Kita bisa dapat pahala jihad. Di antaranya hadis Nabi SAW tidak akan tersentuh api neraka. 2 telapak kaki tersentuh debu medan perang. Itu debu-debu itu kita injak. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW tidak akan bersatu di hidung seorang hamba debu medan perang dengan asapnya neraka jahanam. Jadi banyak sekali keutamaan. Kita bisa dapat keutamaan ribat, ya, berjaga-jaga di perbatasan jalan Allah. Yang kata Nabi SAW, ribat 1 hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Kemudian juga kita bisa, tentu nanti kalau Palestina sudah merdeka dan pasti akan merdeka satu waktu, gitu kan? Itu sudah dijanjikan dalam hadits Nabi SAW. Nanti akan dimakmurkan Palestina itu. Sebagaimana dulu dia pernah merdeka. Kalau waktu itu nanti kita masuk ke sana, maka kita cuma dapat keutamaan sholat di Masjid Aqsa saja. Kalau sekarang keutamaan jihadnya dapat. Nah berarti ada celah di mana kita bisa dapat poin ini sebenarnya. Asal mau saja gitu ya. Baik selanjutnya ya. Pelajaran yang bisa diambil yang kelima. Yang keempat ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan itu, maka tidak ada jadi ada janji yang lain selain dapat istana di surga. Ini janji selanjutnya dari Nabi SAW. Di dunia ya. Maka orang kalau masuk Islam, beriman pada risalah Muhammad SAW, kemudian berhijrah dan jihad, dia gabungkan 4-4-nya, maka tidak ada sesudah itu kebaikan yang dia mau kecuali Allah kasih. Dan tidak ada keburukan yang dia berlindung darinya kecuali dia selamat. Jadi dijamin hidupnya terjaga, aman, tentram, makmur. Semua itu maknanya sama. Asal dia mengerjakan hal tersebut. Dan Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada orang seperti ini yang masuk Islam, yang hijrah, kemudian jihad. Walaupun dia tidak mati dibunuh oleh musuh, maka kata Nabi SAW, dia akan meninggal di mana saja yang dia mau meninggal. Maksudnya tidak usah takut mati. Udah pasti dijamin, dia masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Nah ini ada hubungannya dengan masalah jihadnya itu sendiri. Jadi sekali lagi tolong ditandain, kita insya Allah nanti akan lanjutkan di hadis nomor 7 di bab yang sama.